Podcast kali ini kita akan kupas tuntas terkait dengan khilafiyah, meluruskan pemahaman-pemahaman terkait dengan kurban itu sendiri. Kembali ke Indonesia membawa pemahaman-pemahaman yang juga mereka terima di sana. Sehingga kemudian dengan luasnya informasi, mulai banyak orang yang berkomentar, berbicara tentang agama, tapi sisi fikih dakwahnya, menjaga fikih dakwah jangan kemudian di zaman ini baru belajar di Timur Tengah, mungkin ada di tempat lain, pulang kemudian melontarkan pendapat-pendapatnya yang bukan di sah atau medan dakwah itu, tidak menggunakan mazhab itu, kan tidak hikmah namanya. Podcast kali ini kita akan kupas tuntas terkait dengan khilafiyah, meluruskan pemahaman-pemahaman terkait dengan kurban itu sendiri, seperti hewan kurbannya, siapa yang boleh berkurban, bagaimana membagi hewan kurban sepertiga, seperti itu. Dimana kali ini kembali saya kedatangan Tuan Guru Haji Zafrul Fauzan Tabrani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Al-Karam? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan taufik kesehatan ini. Ya. Alhamdulillah. Seperti yang tadi Tiang sampaikan di pembuka Tiang, sebenarnya apa yang perlu kita sampaikan ke masyarakat kita tentang kurban itu sendiri, terkait dengan perbedaan-perbedaan pendapat nih. Misal kita mulai saja dari niatlah dulu ini. Nah, seperti apa? Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu taala wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim barakatuh. Masya Allah, kurban ini adalah salah satu ibadah yang luar biasa. Yang memang kalau kita lihat ya 20 tahun yang lalu kurban ini tidak terlalu banyak masyarakat yang kurang peminat lah. Peminat lah, istilahnya mungkin dengan keadaan ekonomi atau memang edukasi tentang hal ini yang kurang. Nah, kita lihat 10 tahun terakhir ini, masya Allah, bukan hanya kurban, akikah pun sekarang menjadi semacam tren, tren di zaman ini ya. Masya Allah. Terlepas ada sesuatu dan ada hal di balik itu juga ada orang yang punya juga bisnis ya tentang yang dilihat, kemudian ada celah bisnis yang luar biasa. Ala kulli hal, kurban adalah bagian daripada ibadah dan juga merupakan salah satu syiar di Zulhijjah ini ya, di mana masyarakat kita dahulu dia jarang tahu tentang kemuliaan 10 Zulhijjah. Itu tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Orang taunya Arafah, hari raya. Hari raya. Itu dua hal ini. Iya. Padahal ini adalah musim yang luar biasa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ma min amrin ma min ayyamin al-amal salih fiha ahab ilallah min hadhil ayyam", yakni asrah Dzulhijjah. Tidak ada hari di mana amal soleh paling dicintai oleh Allah Ta'ala seperti amal soleh yang ada di 10 Dzulhijjah ini, 1, 2, 3, 4, 5. Dan di antara amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala bil khusus ya di Dzulhijjah ini dan pada hari Id ini adalah iraqatid dima, yaitu menyembelih hewan kurban. Iya. Kalau kita lihat daripada pensyariatannya adalah di tahun kedua hijrah Rasulullah SAW bersamaan dengan hari raya Idul Fitri, zakat, ya, puasa, kemudian Idul Adha. Ini artinya agama memiliki perhatian yang besar tentang kurban ini, ya. Terlebih kemudian kalau kita lihat tilik sejarahnya dari Nabi Allah Ibrahim. Nah, tetapi seperti dikatakan tadi, ya, kesemangatan masyarakat tentang berkurban ini luar biasa, tetapi kalau tidak diiringi dengan edukasi atau pemahaman yang benar tentang bagaimana berkurban, tentunya kan akan sia-sia, akan sia-sia. Ya, disinilah kemudian pentingnya para ustadz, orang-orang tokoh agama, ya, yang memahami bagaimanakah berkurban itu dengan cara yang sesuai dengan apa yang digariskan, perlu untuk bisa memberikan pemahaman masyarakat. Ya, kalau kita lihat dulu, orang tidak terlalu banyak berpikir, yang penting korban.
Kalau dahulu, karena memang korban jarang orang korban. Ya, saya ingat sekali di kampung kita orang kurban itu suatu hal yang sangat jarang sekali. Ya, tiap Dzulhijjah ada kalau ada satu saja sapi sudah itu. Kemudian kita masih kecil tidak tahu bagaimana pembagiannya, bagaimana niatnya, bagaimana, dan itu kemudian edukasi tentang pemahaman yang benar tentang korban ini juga dapat diajari. Kalau di fikih kan, kalau kita lihat, kalau kita belajar fikih, kitab Safinah saja, tidak sampai bab tentang masalah korban. Benar. Orang belajar kemudian misalnya di Ghaiyatul Takrib, itu cuma disentil juga pembahasannya. Di kitab-kitab agak mulai agak besar atau yang jarang dipakai di Indonesia, misalnya kita Muqaddimah Hadhrumiyah, itu di akhir babnya dibahas tentang itu sedikit. Ya hampir pembahasan ini tidak ada di bab-bab awal di fikih, sehingga juga kadang-kadang orang tidak sampai di pengajian tentang hal itu. Kebanyakan orang mungkin belajar fikih, ya selesai bab sholat ganti kitab, ketemu lagi bab sholat, sehingga sholat aja yang diperdebatkan. Sehingga kita lihat ini kemudian dengan derasnya arus informasi yang ada, dan kemudian kita lihat banyaknya para pelajar ilmu agama khususnya yang belajar daripada negeri-negeri di luar Indonesia. Di luar Indonesia. Ini mereka kembali ke Indonesia membawa pemahaman-pemahaman yang juga mereka terima di sana. Sehingga kemudian dengan luasnya informasi, mulai banyak orang yang berkomentar, berbicara tentang agama, tapi sisi fikih dakwahnya, menjaga fikih dakwah jangan kemudian diperhatikan. Kenapa? Kita lihat kan Indonesia ini negara muslim terbanyak. Dan perlu orang itu tahu bahwasanya Indonesia ini sebagian besar adalah mazhab Syafi'i. Nah, oleh karena itu seharusnya lah seyogyanya orang yang mau berdakwah di Indonesia menjaga, memuraah. Kita lihat saja Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal suatu hari beliau ditanya oleh muridnya, ya Imam, kenapa Anda tidak sholat qobliyah maghrib, sedangkan hadis tentang sholat qobliyah maghrib itu ada? Ini kan suatu kesunahan, qobliyah maghrib, ada hadisnya. Imam Ahmad menjawab, orang kampung sini tidak biasa sholat qobliyah maghrib. Nah, saya ikut sama orang kampung. Adat sini tidak membiasakan untuk sholat qobliyah maghrib. Walaupun itu ada hadisnya, beliau katakan saya ikut dengan masyarakat sini. Memang yang tidak mereka ritualitas itu mereka tidak kerjakan. Bagaimana hikmahnya? Kemudian Imam Ahmad pernah ditanya juga, ya Imam, Anda tidak kunut. Kalau Anda makmum sama imam yang sedang kunut bagaimana? Kalau imamnya kunut, saya kunut. Kalau Anda, ya Anda. Ini kan hikmah. Ini para ulama-ulama mazhab besar ini mujtahid. Sehingga kemudian tiba-tiba ada orang di zaman ini baru belajar di Timur Tengah, mungkin ada di tempat lain, pulang, kemudian melontarkan pendapat-pendapatnya yang bukan di sah atau medan dakwah itu, tidak menggunakan mazhab itu, kan tidak hikmah namanya. Sehingga mengacaukan pemikiran orang, membingungkan orang, sehingga alih-alih ada orang berkata harus kembali pada Quran dan hadis. Perkataannya memang benar, tapi mungkin salah penggunaan, batil tujuan ini, sehingga orang tiba-tiba benar tujuannya mengarahkan pada Quran dan hadis seolah-olah, tapi apakah iya semua orang punya kemampuan untuk kembali Quran hadis? Misalnya untuk usaha korban, buka kitab Bukhari, buka kitab Muslim, buka Quran. Mana orang bisa ngerti tentang hal itu semua kan? Harusnya kan diajarkan dengan lebih sederhana. Terus jangan dibingung-bingungkan orang, apalagi yang sudah biasa menggunakan itu tiba-tiba ceramahnya menggunakan mazhab lain, kan tidak hikmah juga. Akhirnya orang kebingungan, apalagi notabene masyarakat kita sekarang pendidikan agamanya kan tidak seperti di pesantren. Kebanyakan, sebagian besar lah kita katakan umat Islam di Indonesia ini pemahamannya cuma sholat puasa saja lah. Itu pun mungkin cuma nyempal-nyempal waktu dia di SD, waktu dia di TPG. Untuk mendalami tidak. Atau sebagian besar sekarang ini adalah informasi yang paling besar itu adalah dari media. Cuman kelemahannya adalah kebanyakan orang tidak memiliki ilmu untuk menyaring informasi. Apalagi ini urusan agama. Menyaring informasi agama kan ada. Bagaimana yang kemudian ini yang memang memang sudah yang literatur yang benar, urutan yang benar, ini tidak tahu, kita semuanya kan datang ini pendapat itu kan, tidak tahu dia mana ini mana hadisnya memang benar apa tidak hadisnya, bagaimana pemahaman para sahabatnya, tabi'in para aimahnya kan, sedangkan dia sendiri kan tidak mengerti. Benar, karena masyarakat juga
tidak mungkin dia ketika mau dengar ceramah seseorang lalu dia cari ini alirannya apa sih. Nah, justru penceramah atau pendakwah itu yang harus memahami kondisi masyarakat seperti itu. Kalau mayoritasnya misal ini mazhabnya Syafi'i, maka dia sampaikanlah ceramah-ceramah menurut mazhab Syafi'i. Walaupun mungkin dia mazhabnya berbeda gitu kan. Jangan sampai memaksakan mazhabnya Imam Hambal di tempat mazhabnya Imam Syafi'i yang kebetulan mereka berbeda pendapat gitu kan. Jadi kan bingung masyarakat, Ustadz ini bilang nih, padahal yang mereka lakukan benar, yang disampaikan Ustadz ini benar, cuman dari ulama yang berbeda. Benar itu benar. Kembali ke tadi niat al-muharram, karena kan ada sedikit berbeda. Memang dia ini kalau kurban ini dia amaliyah atau amalnya ini tidak hanya dikerjakan oleh satu orang. Misal kalau puasa, kita niat puasa, kita puasa. Kita niat sholat, kita sholat. Kita niat keluarkan zakat, kita keluarkan zakat. Nah, kalau kurban ini sendiri, kita niat berkurban, tapi bisa jadi nanti yang potong hewan kurbannya orang lain. Nah, kan seperti itu. Kita niat kurban, tetapi bisa jadi mungkin kurban kita ini dikirim ke tempat lain. Nah, seperti apa ini terkait dengan niat tadi? Apa orang yang mau berkurban, dia harus berniat dulu, kan seperti dalam ceramah belum pernah sampaikan bahwa kurban itu ada yang sunnah, ada yang wajib, kan seperti itu. Benar. Nah, jadi ini apa orang yang mau berkurban ini dia berniat sendiri, dia berniat. Nanti orang yang menyembelih itu juga dia niatkan lagi untuk orang yang berkorban ini, atau gimana modelnya? Berkorban kalau kita kilas balik dulu ya, dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah yang dianjurkan sekali. Jadi sunnah yang dianjurkan sekali. Tetapi walaupun dia sunnah dianjurkan sekali, ya, kemudian macamnya itu dia ada dua. Ya, ini berhubungan dengan niatnya ya, seperti katakan tadi. Orang berniat berkurban, ya, macam kurbannya ini, ya, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Iya. Ini ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Yang membuatnya menjadi wajib dan sunnah ini adalah niat. Kemudian niatnya. Sehingga para ulama di mazhab Syafi'i kemudian menjelaskan suatu korban itu akan dia menjadi korban wajib apabila pertama dia niatnya nadar. Misalnya dengan ucapannya lillahi alayya an udahi hadhihi syah. Ya, demi Allah atau dengan karena Allah saya akan berkorban kambing ini. Nah, lafal lillahi alayya mewajibkan atas dirinya. Lillahi alayya itu artinya saya wajibkan diri saya karena Allah untuk berkorban. Itu makna lillahi alayya. Kalau seperti ini dia bimanzilati nazar, sudah bernazar namanya. Atau dia langsung lapalkan saya bernazar untuk berkorban tahun ini. Maka dia atau saya bernazar untuk mengorbankan kambing ini. Maka ini akan menjadi korban wajib. Kalau sekedar dia bilang, oh saya korban tahun ini gitu, dengan bahasa Indonesia. Kalau dia ini ada namanya istilahnya cuma hanya berencana, saya akan, ini kan masih berencana. Ya, berencana saya akan, ya, saya akan berkorban. Tapi kalau misalnya ada kambingnya di depannya, ini korban saya. Nah, kalau dengan lafal ini korban saya, atau saya jadikan ini korban, maka itu serta-merta akan menjadi wajib. Nah, menjadi wajib. Ini pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Sekalipun ada beberapa ulama Syafi'i berkata, orang awam kan tidak mengerti itu. Kadang-kadang orang awam itu menyampaikan untuk memberitakan, Pak, ini korban siapa? Kambing siapa nih? Oh ya, ini korban saya. Dia maksudnya menceritakan ini kambing korbannya dia, bukan dia tujukan untuk menjadi korban wajib, tapi cuma menyampaikan ini korban saya. Ini kan kalam yang sahih. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, dengan perkataan seperti itu dia langsung menjadi korban wajib. Sehingga oleh karena itu sebagian ulama mazhab Syafi'i berkata, "Enggak, kalau orang awam kan tidak mengerti dia." Sehingga kalau itu tujuannya mengkabarkan, enggak sih dia serta-merta menjadi wajib. Tergantung apa niatnya. Atau karena pemahaman dia bahwa kurban itu sunnah, maka kesunahan itulah yang diniatkan. Jadi saya ikut kepada kesunahan kurban ini. Seperti jadi oleh karena itu kalau orang awam ya ditanya dulu. Sebagian para ulama lebih cenderung itu. Kalau orang awam ya tanya dulu apa niatnya, memang kalau wajib atau sunnah. Oh sunnah, oh ya sudah. Kata ini korban saya, kemudian dipalingkan kepada makna
korban sunnah. Itu kata para ulama. Sedangkan kalau korban sunnah sendiri, ya dengan melafalkan ini korban sunnah saya, artinya ini sunnah korban saya, dengan melafalkan itu, dan dia harus dilafalkan sehingga membedakan dia antara korban sunnah dan korban wajib. Hampir di 4 mazhab ini ada pembagian ini korban sunnah dan korban wajib, tapi muamalahnya berbeda-beda merekanya. Tetapi di Imam Syafi'i korban sunnah dan korban wajib ada segi muamalahnya berbeda. Seperti korban wajib adalah semua hewan kurbannya harus disedekahkan kepada fakir miskin. Tidak bisa dinikmati. Kan ada bahasan namanya korban itu kan sepertiga untuk kita makan sendiri, sepertiga kita hadiahkan, sepertiga kita untuk sedekahkan. Ini adalah kalau itu adalah korban sunnah. Di mazhab Syafi'i itu adalah korban sunnah, maka itu afdolnya, bukan ketentuan bukan harus dilaksanakan. Iya. Karena di mazhab Syafi'i ukuran sedekah hewan kurban itu adalah seukuran ukuran yang mana masih pantas untuk diberikan sama orang. Misalnya berapa? 1/4 kilo masih pantas enggak? Oh masih. Kalau 1/8 kilo pantas enggak? Udah, itu mau kasih miong. Ya, kalau sedikit sekali seberapa ukuran orang pantas diberikan? Kalau sudah diberikan, misalnya saya ngorban 1 ekor kambing. Afdolnya kan 1/3 untuk saya, 1/3 saya sedekahkan pada orang kaya atau para ustadz atau teman saya, sahabat saya, ya. Kemudian 1/3-nya untuk fakir miskin. Ini kan afdolnya benar-benar Syafi'i. Tapi kalau saya katakan pokoknya saya sedekahkan semuanya sudah bisa, atau saya katakan saya mau buat makan sendiri. Lalu wajib di mazhab Syafi'i ada yang sedekahkan. Ukurannya bagaimana? Seukuran sepantasnya, itu masih dikatakan pemberian yang pantas. Misalnya 1/2 kilo pantas, atau 1/4 kilo, 1/4 itu masih pantas. Ya itu, sisanya saya pakai sate. Saya undang makan, saya makan sendiri, boleh. Nggak harus 1/3. Konsekuensi dari korban wajib dan korban sunnah ini yang perlu diketahui masyarakat kan. Ketika korban itu adalah korban wajib, apakah karena dia nazar? Saya kalau berhasil nanti saya akan kurban. Misal seperti itulah contohnya kan. Kalau saya lulus ini nanti akan kurban. Kan ini jatuhnya wajib. Nah, kalau korban wajib, maka si pengorban tidak boleh ikut menikmati bagian dari hewan yang dikurbankan. Semuanya untuk sedekah dan hadiah, begitu ya? Enggak, semuanya untuk sedekah, hak fakir miskin hadiah. Oh, jadi semuanya untuk sedekah, tidak boleh hadiah. Tidak boleh hadiah. Kemudian kalau dia korban sunnah, seperti yang tadi mungkin secara umum masyarakat tidak tahu seperti ini, tapi karena keawamannya kita anggaplah itu korban sunnah, dan tapi mudah-mudahan setelah mendengar tayangan ini dia bisa meniatkan korban dari korban sunnah biar lebih afdol. Itu kan konsekuensinya bisa dibagi 1/3. 1/3 untuk dirinya, 1/3 untuk hadiah kasih yang mampu, kemudian 1/3 untuk yang tidak mampu jadi sedekah. Nah, terkait dengan membagi dia jadi 1/3 ini, apanya yang dibagi 1/3 ini? Apa daging luarnya atau seutuhnya ini? Kulitnya bagi 3, isi dalam bagi 3, daging seperti apa penjelasannya? Di mazhab Syafi'i tidak harus seperti itu perinciannya ya sebenarnya. 1/3 ini kan istilahnya pembagian menurut afdolnya ya, seperti yang katakan tadi. Jadinya sebenarnya seukuran yang wajib itu adalah harus ada bagian daripada kurban sunnah ini harus disedekahkan ke fakir miskin dengan ukuran sepantasnya. Oh, walaupun artinya misal ini 1 ekor sapi beratnya anggaplah 80 kilo beratnya, tapi yang dia sedekahkan cuma sekilo saja boleh. Oh, 79 kilo dia pakai makan mekile, bahasa kasarnya mau mekile, mau dihadiahkan boleh. Oh, bukan berarti 1/3 harus. Oh iya. Harus jelas 1/3. Oh, Masya Allah. Ini mencerahkan. Wal afdal bi madhhab Syafi'i thuluth lahu atau lil mudahhi, sulus 1/3 untuk orang yang berkurban ya. 1/3 lil akli dan sebagainya. Sulus lil hadiah, sulus lil sedekah. Itu afdolnya. Tapi bukan merupakan ketentuan saklek mati atau pokok di mazhab Syafi'i. Enggak. Luar biasa. Jadinya mazhab Syafi'i itu yang penting harus ada bagian korban sunnah itu yang disedekahkan ke fakir miskin seukuran
pemberian yang pantas, dan harus dalam keadaan mentah. Artinya kalau dia memang kaya raya, ipendeknya susah Ustaz, tiang pongkang lapu ana, enggak boleh. Tiang undang ada mangan doa, enggak boleh. Harus ada disedekahkan dulu, mentah. Kalau sudah diterima, yang kelang sudah baru seperti itu. Mari saya masakkan. Nah itu, yang penting sudah diserahkan ini mentahnya 1 kilo. Kalau dia lelah, tiang pengen ada sate, daun bejarina. Yang penting harus ada sudah serah terimanya. Kalau korban wajib kan memang seluruhnya harus disedekahkan. Iya. Disedekahkan kepada fakir miskin. Tapi kalau sunnah kayak tadi, itu bukan harus sepertiga mentok, sepertiga enggak. Sebenarnya paling sedikitnya harus ada pokoknya bagian daripada hewan kurban sunnah itu yang disedekahkan dalam keadaan mentah dengan ukuran yang pantas diberikan kepada orang. Walaupun punya 0,5 kilo, pantas masih 0,5 kilo, masih pantas, ya sudah. Sisanya yang 79,5 kilo mau buat sate, silahkan. Tapi lebih sedekahkan. Karena ada dua ini kurban ini, pahala berkurban dan pembahala memberikan makan, it'amu tu'am niki. Dua, bukan hanya satu. Satu ada ngorbannya, menyembelihnya, satu ada membagi makanannya, ini dapat pahalanya. Nah, itu dapat pahalanya. Jadinya ketika orang itu berkurban, kemudian dia makan sendiri, kemudian sedekahkan sedikit kan lebih banyak dia, berarti dia makan dapat pahala kurban, tapi sedekahnya sedikit karena dia konsumsi sendiri. Ya, tapi bagi banyak dia kasih konsumsi sedekah, korban sunnah. Dia sebenarnya bisa mengambil, tapi semuanya diberikan fakir miskin. Masya Allah. Itu lebih baik. Dan ini perlu saya luruskan sedikit nih pemirsa ya. Jangan sampai nanti setelah menonton tayangan ini jadi berpikir, oh ternyata boleh kita ambil semua, yang penting ada kita sisihkan ya. Jangan sampai berpikir seperti itu karena ini akan mengganggu niat Anda. Nah, jadi nanti semua orang mampu nih, oh ya udah berlomba-lomba kita berkorban, toh kan bisa kita ambil semua, sisakan aja paha depannya satu katanya kan. Nah ini nanti jangan sampai mengganggu niat Anda. Kalau sudah niat berkorban sunnah semuanya, kalaupun Anda mau ngambil bagian, pakailah sepertiga itu, gitu kan, supaya lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat. Nah ini terus terkait dengan niat, alhamdulillah nih sudah clear dan masyarakat kita bahas. Kemudian yang selanjutnya ada yang mengatakan bahwa satu hewan kurban bisa untuk semua. Ini jadi kayak iklan salah satu stasiun TV ya, satu untuk semua. Gitu. Sebenarnya seperti apa ini Al-Mukarram ini? Mana sih hewan yang bisa satu untuk semua, satu untuk satu, dan bagaimana memaknai hadis? Kan sering ini ustadz-ustadz penceramah ini menggunakan hadis Nabi mengatakan ini kurbanku untuk keluargaku dan untuk umatku. Jadi ini males orang berkurban seolah-olah di